Apakah Anda pernah merasa kesepian dan terpuruk dalam hidup? Atau mungkin Anda sedang menghadapi situasi yang sangat sulit dan penuh tantangan? Saat-saat seperti itu, terkadang sulit untuk menemukan harapan dan kekuatan untuk melanjutkan hidup. Tapi sebagai orang percaya, kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan selalu bersama kita di setiap saat, bahkan dalam saat-saat paling gelap sekalipun. Melalui renungan hari ini kita akan belajar 4 hal yang perlu kita sadari ketika hidup kita terasa berat. Poin pertama, Tuhan menjadi penopang kita. Ketika kita merasa lelah dan lemah, kita harus ingat bahwa Tuhan adalah penopang kita. Dia memberikan kekuatan dan penghiburan untuk melalui setiap tantangan dan rintangan yang ada di hadapan kita. Seperti yang tertulis dalam Yesaya 41 ayat 10, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah gemetar, sebab aku ini Tuhanmu. Aku akan meneguhkan engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Ayat ini menegaskan bahwa kita tidak perlu takut atau cemas saat menghadapi kesulitan, karena Tuhan menyertai kita. Dia menjanjikan untuk meneguhkan, menolong, dan menopang kita dengan tangan kanannya yang benar. Dalam ayat ini, Tuhan mengingatkan bahwa kita tidak sendirian dalam menghadapi hidup, dan bahwa Dia selalu siap membantu dan menolong kita ketika kita membutuhkannya. Oleh karena itu, sebagai umat-Nya, mari kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, dan mengandalkan kuasa-Nya untuk mengatasi setiap tantangan yang kita hadapi. Poin kedua, kita dapat beristirahat di dalam Kristus. Ketika hidup terasa berat, kadang-kadang kita merasa tidak sanggup lagi menghadapi semua masalah dan beban yang ada. Tetapi, sebagai orang percaya, kita dapat beristirahat di dalam Kristus. Seperti yang tertulis dalam Matius 11 ayat 28, "Datanglah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Ayat ini menegaskan bahwa kita dapat datang kepada Tuhan dengan segala kelelahan dan beban yang kita pikul, dan Dia akan memberikan kelegaan bagi kita. Tuhan memahami kesulitan dan beban yang kita hadapi, dan Dia mengundang kita untuk datang kepadanya untuk mendapatkan ketenangan dan istirahat bagi jiwa kita. Dalam ayat ini, Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia adalah sumber kekuatan dan penghiburan yang tak terbatas, dan bahwa kita dapat mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan membiarkan Dia memberikan ketenangan dan istirahat yang kita butuhkan dalam hidup ini. Poin ketiga, Roh Kudus memberikan kekuatan. Ketika kita merasa tidak sanggup lagi menghadapi hidup, Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita. Seperti yang tertulis dalam 2 Timotius 1 ayat 7. "Sebab Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketenangan." Ayat ini menegaskan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu merasa takut atau cemas saat menghadapi hidup, karena Tuhan memberikan roh yang memberikan kekuatan, kasih, dan ketenangan bagi kita. Dalam ayat ini, Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia telah memberikan kekuatan dan keberanian bagi kita melalui Roh Kudus-Nya, dan bahwa kita dapat mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Kita dapat mengandalkan kuasa-Nya untuk mengatasi setiap tantangan dan menghadapi hidup dengan keberanian dan kepercayaan. Poin keempat, kita memiliki damai sejahtera di dalam Kristus. Ketika hidup terasa berat, kita juga harus ingat bahwa kita memiliki damai sejahtera di dalam Kristus. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 16 ayat 33, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Ayat ini menegaskan bahwa dalam Kristus, kita dapat merasakan damai sejahtera dan ketenangan dalam menghadapi kesulitan hidup. Tuhan mengakui bahwa hidup kita mungkin akan penuh dengan kesesakan dan tantangan, tetapi Dia memanggil kita untuk bersikap berani dan percaya bahwa Dia telah mengalahkan dunia. Dalam ayat ini, Tuhan mengingatkan kita bahwa sebagai umat-Nya, kita tidak sendirian dalam menghadapi hidup, dan bahwa Dia telah mengalahkan dunia melalui kematian dan kebangkitannya. Oleh karena itu, mari kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Kristus, dan membiarkan Dia memberikan damai sejahtera dan ketenangan bagi jiwa kita di tengah-tengah kesulitan hidup. Semoga renungan di hari ini boleh memberkati kita semua. Amin.